Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya sampai dalam akhir nanti. Amin. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Solihin, NIP 1992 1213 2023 211015. Unit kerja saya di bidang bangunan gedung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita ke materi. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K dengan judul pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K. Pada materi pembahasan ada 4 materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama pendahuluan berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta waktu dan tempat. Yang kedua ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang berisikan tentang visi dan misi, struktur organisasi tata kerja OPD, manajemen kepegawaian, dan nilai kinerja P3K. Yang ketiga nilai dan etika OPD yang berisikan tentang rencana strategis atau renstra, struktur organisasi tata kerja dinas, serta tugas, pokok, dan fungsi P3K. Dan yang terakhir ada rencana hasil kerja P3K yang berisikan tentang matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Yang pertama, pendahuluan. Pada latar belakang, dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan global. Maksud dalam kegiatan ini adalah memberikan bekal dan pemahaman terkait dengan visi dan misi kewajiban pemerintah Kabupaten Cirebon, struktur organisasi dan tata kerja OPD pemerintah Kabupaten Cirebon, pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun tujuan yaitu supaya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah dan unit kerjanya. 4. Pada kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet dan asinkronus pada Google Classroom yang bertempat di instansi masing-masing. Untuk saya pribadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Yang kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Berisikan tentang visi dan misi. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan menjadi dasar pemahaman nilai dan etika yang harus dipegang oleh ASN atau P3K. Adapun visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Struktur organisasi tata kerja OPD Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi tata kerja OPD Kabupaten Cirebon dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah. Pada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K ada 5, yaitu pengadaan, yang kedua ada penilaian kerja, dan yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada hak, dan yang terakhir ada ASN berakhlak. Yang ketiga ada nilai dan etika OPD. Untuk rencana strategis atau renstra, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Cirebon memiliki dokumen yang lebih rinci yang mencakup program kegiatan, target indikator kerja, serta langkah-langkah implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pada kali ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon merupakan perubahan yang sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang merupakan hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Insinyur Iwan Rizky. Tugas
tugas pokok dan fungsi P3K, khususnya pada program penataan bidang bangunan gedung. Yang pertama yaitu mengidentifikasi data informasi penyusunan rancangan strategi bidang bangunan gedung. Yang kedua, mengidentifikasi data, informasi, dan persyaratan penetapan status bangunan gedung negara sebagai barang milik negara atau penerbitan sertifikat layak fungsi atau SLF. Yang ketiga yaitu melakukan survei awal perencanaan teknis, dan yang keempat melakukan pengawasan pengusulan sertifikat layak fungsi, dan yang kelima memverifikasi kelengkapan dokumen serah terima bangunan gedung. Yang keenam menyusun kelengkapan dokumen pengusulan sertifikat layak fungsi. Yang ketujuh melakukan sidang penilaian penerbitan persetujuan bangunan gedung pada bangunan gedung sederhana. Dan yang kedelapan menyusun perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung. Dan yang kesembilan melakukan pendataan dan pendaftaran bangunan gedung. Serta yang terakhir yaitu ketepatan waktu penyelesaian dokumen, naskah dokumen, persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi. 4. Rencana hasil kerja P3K. Berdasarkan kepada visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman, dalam artian luas mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik, dan menyelenggarakan pemerintah dengan baik atau good governance, core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa, serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Maka sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tupoksi keahlian dan tupoksi ahli pertama teknik tata bangunan dan perumahan, disusunlah rencana kerja dengan menyusun peta digital tahun 2023 sampai dengan tahun 2020. Metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Kondisi ini yang dibahas yaitu kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pencerahan. Untuk yang pertama, pada kegiatan mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rancangan strategi bidang bangunan gedung. Tujuan kinerjanya yaitu memberikan surat teguran terhadap bangunan gedung yang belum terdaftar atau belum memiliki perizinan, yaitu indikator pencapaiannya adalah memperoleh data bangunan gedung yang tidak berizin dan dapat menyebutnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 pasal 223 ayat 4. Waktu perolehannya yaitu November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Yang kedua, pada kegiatan identifikasi data, informasi, dan persyaratan penetapan status bangunan gedung negara sebagai barang milik negara atau penerbitan sertifikat layak fungsi. Tujuan kinerjanya yaitu memberikan pelayanan terkait pemenuhan persyaratan. Adapun indikator pencapaiannya yaitu dokumen dapat diunduh melalui aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung atau SIMBG. Waktu perolehannya adalah November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Yang ketiga, pada kegiatan melakukan survei awal perencanaan teknis. Tujuan kinerjanya yaitu memastikan bahwa bangunan gedung yang terbangun sesuai dengan aturan. Adapun indikator pencapaiannya yaitu bangunan gedung yang terbangun mengikuti aturan sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2012. Adapun waktu perolehan yaitu November 2023 sampai Oktober 2028. Yang keempat, pada kegiatan melakukan pengawasan pengusulan sertifikat layak fungsi. Tujuan kinerjanya yaitu peninjauan lapangan dengan memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung. Indikator pencapaiannya yaitu data berita acara tim penilai teknis atau TPT untuk kesesuaian bangunan gedung. Perolehannya yaitu November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Yang kelima, pada kegiatan memverifikasi kelengkapan dokumen serah terima bangunan gedung. Tujuan kinerjanya yaitu memverifikasi dokumen persyaratan umum dan teknis. Indikator pencapaiannya, dokumen diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi SIMBG. Waktu perolehannya yaitu November 2023 sampai Oktober 2028. Dan yang keenam, pada kegiatan menyusun kelengkapan dokumen pengusulan sertifikat layak fungsi. Tujuan kinerjanya yaitu memverifikasi dokumen persyaratan umum dan teknis. Indikator pencapaiannya yaitu dokumen diverifikasi melalui Sistem Informasi SIMBG. Waktu perolehannya yaitu November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Yang ketujuh, pada kegiatan melakukan sidang penilaian penerbitan persetujuan bangunan gedung pada bangunan gedung sederhana. Tujuan kinerjanya yaitu memberikan arahan serta masukan terhadap bangunan gedung yang belum sesuai dengan penilaian. Indikator pencapaiannya yaitu kesesuaian terhadap penerbitan persetujuan bangunan gedung. Untuk waktu
perolehannya November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Untuk yang ke-8, pada kegiatan menyusun perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung, tujuan kinerjanya adalah menghitung besaran retribusi persetujuan bangunan gedung. Indikator pencapaiannya yaitu dokumen surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2022. Waktu perolehannya yaitu November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Yang ke-9, pada kegiatan melakukan pendataan dan pendaftaran bangunan gedung. Tujuan kinerjanya adalah memperoleh data bangunan gedung yang berizin. Adapun indikator pencapaiannya yaitu pelaporan register pada persetujuan bangunan gedung. Perolehannya adalah November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Yang terakhir, yang ke-10, pada kegiatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen naskah dokumen persetujuan bangunan gedung sertifikat layak fungsi. Tujuan kinerjanya yaitu adalah percepatan kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Indikator pencapaian itu menyelesaikan sebelum waktu yang ditentukan dalam aturan PP 16 tahun 2021 pasal 281 ayat 8. Untuk waktu perolehannya November 2023 sampai dengan Oktober 2028. Dan ini adalah dokumentasi mengenai rencana aksi kegiatan yang dibahas sesuai dengan matriks tadi. Yang pertama, memperoleh data bangunan gedung yang tidak berizin dan menyampaikannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 pasal 250 ayat 4. Dan kemudian yang kedua adalah dokumen dapat diunduh melalui aplikasi sistem informasi bangunan gedung. Dan yang ketiga adalah bangunan gedung yang dibangun jatuh sesuai dengan peraturan nomor 2015. Serta yang keempat, data berita acara menilai teknis atau TPT kesesuaian bangunan gedung atau kesesuaian bangunan gedung. Dan yang kelima adalah dokumen diverifikasi melalui aplikasi sistem informasi bangunan gedung atau SIBG. Terus yang keenam, dokumen diverifikasi melalui aplikasi sistem informasi bangunan gedung atau SIBG. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian terhadap penerbitan persetujuan bangunan gedung. Serta yang kedelapan yaitu mengenai dokumen surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2022. Dan yang ke-9 adalah pelaporan register data persetujuan bangunan gedung. Serta yang terakhir, yang ke-10, yaitu menyelesaikan sebelum waktu yang ditentukan dalam aturan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 pasal 251 ayat 8. Kemudian pada penutup yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan kali ini, yang pertama, setiap ASN atau P3K diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, salah satu kewajiban dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Serta yang ketiga, yaitu mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu. Serta yang keempat, yaitu memberikan pemahaman dan pengenalan bagi setiap ASN atau P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah